hatiku apa yang palingan tak eleng. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Timur, yang kami hormati para undangan Pemkab Pemkot IPSI se-Jawa Timur serta perguruan pencaksilat anggota IPSI Jawa Timur yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini Sabtu 29 Agustus 2015 kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah berkenan hadir dalam malam silaturahim Musyawarah Provinsi ke-13 Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Timur. Dan mengawali acara kita pada malam hari ini akan kita dengarkan bersama sambutan atau ucapan selamat datang dari Ketua Umum IPSI Jawa Timur yang pada malam hari ini akan diwakili oleh Ketua Harian Pemprov IPSI Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Supratomo MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadiran ini baterainya mungkin habis ya. Yang penting makanannya nggak habis. Marilah kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita bisa berkumpul di Surabaya di Islamic Center, dan rencana malam ini dan besok sudah direncanakan sejak lama, Pak. Intinya pertama kita bersilaturahmi dan kemudian melaksanakan musyawarah provinsi. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, para ketua pengurus Pemkab Pemkot IPSI se-Jawa Timur, para ketua perguruan dan para pendekar yang kami muliakan dan kami hormati, kami berdoa semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini menjadi amal yang dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bagi Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Umum, Bapak Rasio, yang sudah merencanakan pertemuan pada malam hari ini dan besok dan sudah dirapatkan berkali-kali, tapi pada saat yang penting ini beliau tidak bisa hadir karena tadi malam ada permintaan beliau harus hadir di Jakarta sehingga tidak bisa berkumpul dengan Bapak dan Ibu sekalian. Memang beliau sudah 4 tahun memimpin IPSI, beliau sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan pengaruhnya sudah mengabdikan diri untuk mengabdi pada IPSI, dan dengan sedikit waktunya sudah menyisakan atau memanfaatkan waktunya untuk mengurus IPSI. Tapi pada saat yang penting ini justru beliau tidak bisa hadir, dan beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya
dengan segala hormat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya perlu memperkenalkan diri Bapak. Mungkin ada yang sudah kenal dan ada yang belum. Pasti banyak yang belum. Nama saya Supratomo dan sebenarnya sudah 10 tahun Pak saya membantu teman-teman silat. Jadi diawali dulu pada eranya Pak Dekarwo, saya membantu Pak Fanan dan Pak Liadi di wakil sekretaris. Kemudian pada saat itu saya juga ditugasi menjadi manajer silat. Memang pada saat itu karena jaya-jayanya kita senang menjadi manajer, tapi kata teman-teman saya, jangan sering-sering jadi manajer, bisa jantungan katanya. Memang betul Pak, jadi manajer silat itu kalau nungguin terus tuh jantungnya berdebar luar biasa. Kemudian pada eranya Pak Rasio, saya ditunjuk menjadi wakil ketua 2. Wakil ketua 2, wakil ketua satunya itu Pak Heru, Pak. Pak Heru almarhum itu menjadi ketua harian waktu itu. Dan karena beliau meninggalkan kita semua, sehingga saya ditugaskan untuk mengerjakan tugas-tugasnya Pak Heru sebagai petugas ya, atau ketua harian lah, ketua yang sehari-hari itu mengerjakan surat menyurat dengan Pak Fanan. Dan kami wakil ketua bersama Pak Suharbilah. Jadi beliau berdua telah meninggalkan kita, maka dari itu kami mohon keikhlasan Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini untuk kita mengirimkan Al-Fatihah pada beliau berdua dan para beliau yang telah meninggalkan kita, yang telah berjasa pada IPSI. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya na'budu wa iya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kemudian di posisi wakil ketua ada Pak Dedit dan Pak Jainuddin, yang tentunya pada malam hari ini dan besok bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mosprop ini sebenarnya besok itu hari terakhir ya, karena kita sudah masuk ke September, sehingga hari terakhir ini sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan Mosprop, untuk menyusun atau memilih kepengurusan berikutnya dan menyusun program-program besar. Sebenarnya banyak ide-ide besar yang belum dilaksanakan. Ada kemarin di Madiun misalnya, ada ide bahkan sudah deklarasikan, yaitu paguyuban pencak silat, dan itu sudah dirapatkan di Madiun. Ini ide yang sangat besar kalau kita besarkan. Ide ini menjadi besar kalau kita besarkan. Jadi kalau ide paguyuban pencak silat ini bisa dijadikan, katakanlah diimplementasikan sebagai Madiun, sebagai kampung pesilat, itu akan luar biasa. Dan manfaatnya bukan hanya untuk Madiun saja, manfaatnya untuk Jawa Timur, bahkan untuk pencak silat di Indonesia. Jadi ketika ide paguyuban pencak silat ini menjadi Madiun sebagai kampung pesilat, berarti ini harus kita hubungkan sebagai destinasi wisata. Jadi ada objek wisata kampung pesilat. Nah, rumusnya
pariwisata itu harus memenuhi tiga syarat. Wisata akan menjadi laris kalau memenuhi tiga syarat. Yang pertama, harus ada yang dilihat. Yang kedua, harus ada yang dilakukan oleh mereka yang datang. Dan yang ketiga, harus ada yang dibeli untuk dibawa pulang. Nah, untuk bisa memenuhi tiga hal itu kan perlu sarana prasarana, perlu sumber daya manusia dan komitmen dari pemerintah. Seandainya tiga hal itu bisa diwujudkan, orang datang ke Madiun itu bisa melihat kegiatan atau agenda-agenda yang diwarnai oleh pencak silat di sana. Kalau kita, mohon maaf ini kita cerita saja ya, cerita saja. Kalau kita melihat objek-objek wisata, baik yang berbasis masyarakat atau yang lain, dimanapun, objeknya sebenarnya sederhana. Yang luar biasa biasanya pemasarannya. Nah, seandainya kita bisa menampilkan sesuatu, pencak silat misalnya, ada agenda rutin di sana yang bisa dilihat oleh wisatawan, ini akan sangat menarik. Kemudian wisatawan bisa misalnya mencoba bersilat, ya, mencoba berlatih bersilat di sana. Kemudian ada souvenir yang menggambarkan itu modelnya pesilat, apa saja itu memang perlu kreativitas. Kalau perlu brem di Madiun itu di setempeli brem silat misalnya seperti itu. Ya. Lalu Madiun itu memang sangat potensial untuk itu, karena di sanalah banyak perguruan pencak silat. Bahkan kalau tidak salah ada 5 perguruan pusat yang di Madiun. Kemudian budaya silat di Madiun Raya itu juga sudah sangat membudaya. Dan pertanyaannya, apakah ini hanya bermanfaat untuk Madiun saja? Tentu saja tidak. Yang namanya wisata itu tidak demikian. Wisata itu di samping bermanfaat bagi Madiun, bagi Magetan yang punya banyak penginapan, punya objek wisata, bagi Ponorogo yang sudah punya Reok Ponorogo, ini akan tambah pengunjung pasti. Ini saya kira ide-ide yang besar dari teman-teman kita para pendekar yang kalau perlu ini nanti direkomendasikan di Musprok ini direkomendasikan, dan agar pemerintah mempunyai komitmen itu, karena ini dampaknya sangat besar, dampak bagi kesejahteraan masyarakat maupun dampak bagi para pesilat, sangat besar dampaknya. Ini kalau perlu nanti kita rekomendasikan, kita bawa sama-sama kepada Pak Gubernur agar bisa mengarahkan ya, para bupati, wali kota di sana untuk berkomitmen membentuk atau mendirikan kampung pesilat, sehingga nanti kalau orang dari luar negeri ke Indonesia, di mana kampung pesilat ada di Madiun. Seperti sekarang di mana, di Mojokerto itu kan sudah mulai dibangun itu destinasi rumah-rumah Mojopahit. Pengunjung baru dibangun saja, pengunjungnya sudah luar biasa. Saya kebetulan bekerja di bagian atau di Biro Humas dan Protokol Pemprov. Kemarin menerima kunjungan dari Ketua MPR Tiongkok ke Indonesia, itu hanya ingin melihat Mojokerto karena kebesaran Mojopahit. Dan hal-hal semacam itu bisa kita tarik. Mojopahit itu juga ada sejarah silatnya seperti itu. Ini sangat-sangat menarik. Saya kira teman-teman, bapak-bapak dan ibu sudah punya pikiran-pikiran yang besar untuk membesarkan pencak silat. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Kalau
cabang bela diri lain, mungkin yang membantu itu banyak. Cabang bela diri lain kan asalnya dari luar negeri, yang membantu banyak dari luar negeri. Tapi kalau pencak silat ini ya dari kita sendiri, dari Indonesia. Yang membantu ya orang-orang kita sendiri dan pemerintah. Itu saja. Kita nggak bisa minta bantuan ke luar negeri. Bahkan silat ini juga telah diboyong ke Vietnam, ke mana. Dan nanti bisa-bisa menjadi rebutan asal usul. Karena sekarang banyak negara yang membangun sejarahnya sendiri karena tidak punya sejarah. Seperti Korea misalnya, itu membangun sejarahnya sendiri. Sedangkan kita sejarahnya kan bagus. Ya, Jawa Timur ini tempatnya Patih Gajah Mada misalnya. Ini sejarah itu juga mempengaruhi karakter kita dan mempengaruhi wisata yang akan datang ke Jawa Timur. Kalau ini bisa kita kemas. Nah, saya punya angan-angan itu membangun pesilat di samping dari sisi prestasi juga dari sisi ini. Jadi kebesaran silat kita besarkan dari Jawa Timur, insya Allah. Kemudian ini sekedar pengalaman saja Pak. Saya tadi cerita jadi manajer itu jantungan betul Pak. Jadi ketika di Kaltim saya jadi manajer dapat 4 emas sesuai target itu rasanya senang luar biasa. Tapi ketika kemarin di Rio Pak, kita target 4, hampir dapat 4 Pak, hampir. Jadi yang namanya pesilat Surabaya itu Amrullah pemain itu babak ketiga itu sudah menang, di akhir-akhir sudah menang. Terakhir kena tendangan Pak, udah 3-2 Pak, hilang mas 1 dan hilang target. Hilang target kita hanya dapat 3. Terus kemudian yang Rudi kemarin yang dari Pasuruan itu juga hampir kehilangan emas. Karena begini ceritanya Pak, si Rudi itu lawan Sulawesi Makassar waktu itu draw di kelas A, draw. Ketika draw itu yang dihitung kan pelanggaran sama nilai teknik ya gitu ya. Nah, dianggap Jawa Timur itu kena pelanggaran karena wasit sempat tangan begini, tapi sebenarnya tidak gini, hanya tangan begini. Jadi pelatih kami 4 itu yang 2 itu menganggap itu ada pelanggaran, yang 2 menganggap tidak. Jadi yang 2 minta protes, yang 2 tidak, karena memang kalah kita karena sudah ada pelanggaran. Kemudian daripada dua-dua itu saya langsung udah kita protes saja, protes bayar 500 yang seperti itu, protes. Ternyata ketika kita protes benar Pak, jadi Rudi itu mendapat nilai teknik yaitu jatuhan Pak, sehingga dia dinyatakan menang. Jadi ketika di sidang di ketua pertandingan kita menang, tapi Sulawesi tidak terima, dia naik banding, kita ikuti naik banding. Di banding itu kita sidang lagi Pak. Padahal besoknya itu besoknya harus pertandingan lagi Pak, harus final. Kita ikuti, wah mereka datang dengan ada profesor, ada macam-macam lah, yang orang-orang yang hebat-hebat gitu. Tapi kalau kita yakin ya kita maju saja. Akhirnya kita yakin bahwa kita akan menang, kita ikuti. Di banding itu kita menang. Kemudian di banding menang, masih banding lagi mereka di tingkat PB, masih banding lagi. Di sana kita disidang lagi Pak, disidang lagi ya. Ternyata dari berkas-berkas yang diteliti ya, akhirnya alhamdulillah kita menang. Nah, di situ pengalaman yang bagi saya itu luar biasa. Jadi memang Bapak, kalau pesilat kita itu dirugikan oleh oleh penilaian itu kasihan Pak.
Saya melihat itu mereka berlatih pagi sore, udah luar biasa. Tapi ketika bertanding itu dirugikan itu, aduh, kita lihat kasihan sekali Pak. Jadi makanya waktu itu kita berjuang agar bisa memenangkan Rudi, dan akhirnya kita berhasil menang. Jadi artinya Pak, 3 pun itu perjuangannya luar biasa. Jadi di sana ada faktoran Pak, ada faktor keberuntungan, faktor-faktor yang lain. Walaupun ya nyun sewu Pak, saya itu sebagai manajer itu ya tahajud, ya kalau anak-anak mau tanding saya kudu gitu loh. Iya Pak, pokoknya ya apa yang bisa kita lakukan gitu. Tapi ya itu namanya keputusan Tuhan, itu memang kita tidak tahu ya. Jadi itu sebagai pengalaman kami Pak. Mudah-mudahan kita semua itu bisa terus berbuat untuk pencaksilat. Dan terakhir Pak, ini ketika kemarin para pengurus menghadap Pak Gubernur, karena Pak Gubernur mantan ketua dan perhatian terhadap silat itu juga luar biasa. Bahkan kita dapat 3 kemarin, terus terang kita dimarahi Pak Gubernur. Ya, 4 terus kita dapat 3 ya, ceritakan tadi kita dimarahi betul. Dan kemarin pesannya Pak Gubernur pada saat Musprov itu Pemprov IPSI kalau mengundang kabupaten kota itu ya jangan hanya mengundang, ya transportnya juga harus diganti. Terus kemudian harus ada yang diberi. Jadi yang di samping bapak ibu ini ya nanti dibawa pulang bapak ibu. Cuman pecingnya itu berat Pak, karena sudah diisi. Katanya teman-teman, mana mau aja. Katanya teman-teman kalau nggak diisi nanti nggak dipakai katanya. Tapi berat. Tapi nanti kalau misalnya nggak bawa kendaraan bisa dititipkan di Pemprov dulu Pak. Yang penting nanti mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Saya kira itu Pak, jadi mohon maaf kalau mungkin pelayanan teman-teman saya ini kurang, dan mungkin ini penginapan juga seperti ini, tapi insya Allah penginapan ini sudah ber-AC Pak, ya, sudah ber-AC, jadi ini ya saya juga sering tidur di sini Pak, karena ini dulu bagian dari saya pernah di biro mental spiritual, saya sering tidur di sini dulu. Ya, kalau bagi saya sih cukup nyaman lah. Dan pada ketika mendampingi teman-teman silat di Rio Pak, saya tidur di lantai Pak. Karena teman-teman minta tidak mau di hotel Pak, di tempat penduduk. Di tempat penduduk. Jadi di rumahnya penduduk Pak. Saya nggak tahu kenapa. Ternyata ya ini benar apa tidak Pak. Memang anaknya yang punya rumah itu cantik-cantik. Tapi saya nuruti saja ya, udah tidur di lantai dengan teman-teman. Ya saya kira itu Pak, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Mohon nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan tentang pelayanan kami, nanti mohon disampaikan kepada kami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.